Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Gimana teman-teman kabarnya semua? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang lancar serta berkah, dan selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Oh ya teman-teman, kali ini aku vlognya di toko aja ya teman-teman. Aku mau menceritakan kisah aku ya sebelum punya usaha ya teman-teman. Nah, awalnya gini teman-teman, aku dulu kan tinggal di Gubuk ya. Kalian juga sudah melihat video aku yang waktu tinggal di Gubuk ya, dan sekarang udah roboh ya gubuknya. Nah, suatu hari jadi aku lagi makan nasi sama tempe yang enggak digoreng teman-teman, karena gas nggak ada, minyak nggak ada gitu ya teman-teman. Terus aku kan lihat tuh anak-anak masih pada kecil ya, kasihan gitu. Terus udah gitu aku bilang sama suami, ya gimana ya, masa kita mau kayak gini aja, kasihan sama anak-anak. Terus aku bilang gini, ada cerita teman dari ibu aku ya, yang dulunya juga sampai-sampai anaknya dititipin ke orang tua, ke temen, ke saudaranya katanya, karena faktor ekonomi katanya gitu ya. Terus kemudian dia punya guru yang memberikan amalan-amalan, sholawat, zikiran-zikiran, kemudian rajin bersedekah katanya, ini tuh caranya. Nah, beliau punya guru, dikasih amalan itu, kemudian dia amalkan dan sekarang menjadi orang yang paling kaya gitu di sini. Nah, terus di situ suami aku dengerin kan kisahnya gitu ya. Aku denger dari cerita ibu aku juga gitu, kalau beliau itu temennya yang tadinya bukan orang punya gitu ya, sampai anaknya aja dititipin ke saudaranya. Kemudian setelah mengamalkan amalan dari gurunya itu ya, pakai dari kiai gitu, dia amalan banyak berzikir dan mempersedikit waktu tidur malam teman-teman. Jadi tidur malam itu harus dipersedikit, karena kita harus banyakin sholat tahajud, sholat hajat, zikiran-zikiran, dan semuanya itu sunnah Nabi loh teman-teman. Makanya Rasulullah itu ya menjadi orang yang mulia, yang sukses. Karena apa? Karena beliau itu banyak sekali amalan-amalannya gitu ya. Nah, begitu juga untuk kita, kalau kita ingin sukses dan berkah ya, suksesnya yang berkah ya, yang diridhoi dan dirahmati Allah, kita harus ikut sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ceritanya ya teman-teman, aku sama suami aku cari tuh di mana ya kiai atau guru gitu yang baik gitu ya, yang baik, yang soleh, yang ilmunya tinggi, tapi dia tidak sombong, tidak merasa dirinya itu kiai gitu. Malahan sampai dia itu malu katanya kalau dipanggil ustadz, kata dia gitu, padahal dia itu tinggi ilmunya teman-teman, sama kita di ustadz-ustadz, tapi dia nggak mau katanya gitu. Jadi saya belum pantas katanya, tapi kita menjadikan dia seorang guru gitu, karena dia juga guru ngaji ya teman-teman, tapi beliau itu nggak mau jadi disebut seorang ustadz ya. Nah, begitulah kalau orang yang sudah tinggi ilmu, maka ibaratkan adalah padi gitu ya. Padi itu semakin berisi semakin merunduk ya. Jadi tidak sombong gitu teman-teman, padahal dia banyak ilmunya gitu. Nah, kemudian kenapa kita jadikan guru? Nah, disitulah kita sangat, namun sedihnya teman-teman, beliau udah nggak ada sekarang. Setelah kita sukses, beliau nggak ada teman-teman. Astagfirullah, sedih banget ya. Beliau sudah meninggal. Al-Fatihah untuk guru kami teman-teman ya. Semoga amal jariahnya itu bermanfaat di alam kubur. Semoga selalu mendapatkan ketenangan di alam kubur. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, sekarang aku mau kasih kisah ya, atau ceritanya amalan apa sih yang beliau kasih gitu pada saya dan juga suami saya gitu. Nah, singkat cerita, jadi kita tuh sama sekali nggak punya uang sepeser pun teman-teman ya. Nah, beliau itu bersama istrinya sangat baik, sangat menjamu kita gitu. Bahkan kita bela-belain ngutang ke warung untuk bawa buah tangan gitu ya ke situ, bawa biskuit kayak gitu, bawa susu teman-teman ceritanya ya. Setelah itu kita bertamu lah ya ke situ, baik banget keluarganya, istrinya baik, beliau baik, subhanallah ya teman-teman. Nah, setelah itu kami dijamu
makan, dikasih makan, subhanallah gitu ya, benar-benar mulia gitu ya mereka itu. Kemudian beliau bilang sama suami saya, katanya kalau kamu ingin sukses, kamu harus banyak berzikir, terus dirikan sholat malam, banyak bersabar, katanya jangan cepat emosi, banyak berpuasa gitu teman-teman, katanya. Nah, amalan apa yang beliau kasih? Yaitu amalannya gampang banget teman-teman, hanya Bismillahirrohmanirrohim. Nah, itu tapi amatlah besar gitu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Nah, Bismillahirrohmanirrohim itu diamalkan sebanyak 12.000 kali teman-teman setiap malam ya. 12.000 kali setiap malam, sedangkan kita memang orang yang terbiasa dulunya bukan orang yang selalu berzikir begitu lama gitu. Paling kita hanya setelah sholat gitu kita berzikir. Aku kalau amalan-amalan setiap hari dari gadis itu aku udah tahu amalan hari-hari yang istimewa, kayak kalau misalkan hari Minggu aku amalkan ya Hayu ya Qayyum gitu. Kalau hari Senin aku amalkan la ilaha illallah yang udah aku vlog ya sebelum PT ini ya, udah banyak banget ada di situ amalan-amalan istimewa ya setiap hari. Jadi mengistimewakan hari gitu, ada amalan-amalannya gitu teman-teman. Itu aku tahu dari gadis ya. Nah, itu tuh diamalkan setiap harinya itu 1.000 kali gitu. Jadi aku setiap habis sholat misalkan subuh gitu ya. Ya, setiap sholat subuh aku amalkan 200 kali, setelah sholat duhur 200 kali, setelah sholat asar 200 kali, terus setelah sholat maghrib, setelah sholat isya 200 kali. Jadi sehari itu 1.000 kali kan ya teman-teman. Nah, kita kan bukan termasuk orang-orang yang soleh gitu. Nah, kita termasuk orang-orang yang awam. Paling yang kita ketahui hanya seperti itu saja, zikiran setelah sholat. Kita nggak malam-malam tuh sholat subuh, sholat apa tahajud, sholat hajat, kemudian banyak sekali yang dizikirkan gitu. Kita nggak bukan orang seperti itu. Kemudian mungkin karena kita baru pertama kali gitu melakukannya sampai kita tuh terngantuk-ngantuk gitu teman-teman, tapi tetap kita lakukan gitu. Kita lakukan awalnya kita ingin hidup kita ini berubah awalnya, tapi lama kelamaan kita semakin cinta sama Allah gitu. Lama kelamaan tadinya kita niat zikirnya itu karena kita ingin hidup kita, nasib kita tuh berubah lebih baik gitu ya. Jadi kita malah lama kelamaan saking terbiasanya gitu ya mengamalkan Bismillahirrohmanirrohim itu 12.000 kali, kemudian kita lama kelamaan sayang pada Maha Pencipta gitu ya, sama Allah gitu ya. Karena cepat sekali gitu Allah mengabulkan doa-doa kami gitu ya teman-teman gitu. Nah, ceritanya gini teman-teman, kata guru kami bilang kan dikasih amalan yang Bismillahirrohmanirrohimnya itu kan 12.000 kali ya teman-teman. Nah, di situ kami disuruh puasa gitu dari sejak hari lahir kami gitu ya sampai seminggu gitu. Nah, setelah puasa itu kita harus rajin berpuasa Senin Kemis katanya ya. Kita jangan pernah meninggalkan puasa Senin Kemis katanya gitu ya, kata dia. Duh, aku jadi sedih teman-teman karena mengingat masa dulu aku gitu ya bertemu. Nah, kemudian teman-teman beliau juga berpesan kita itu harus sabar karena katanya di saat kita ngamalkan itu ya akan banyak sekali rintangan dan cobaan teman-teman gitu. Bahkan ada orang yang jahil atau ada orang-orang yang selalu mancing emosi lah gitu ya, dengan mereka menghina segala macam. Tapi katanya nggak boleh emosi, kita harus sabar kata beliau gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman ya, apa yang terjadi teman-teman, kita dizolimin sama orang ya. Kita kan ngambil air dari, kalau di perkampungan itu kan namanya di kebun ya, kita ngambil air dari bambu-bambu gitu teman-teman. Jadi kalau PDAM kan dari peralon ya, kalau kita dari bambu yang diambil dari mata air gitu kan. Nah, itu tuh bambunya itu yang mengurus ada satu orang, tapi itu jadi itu ceritanya airnya yang mengalir ke apa namanya pemandian umum gitu ya teman-teman. Nah, kemudian
akan ada petugasnya yang untuk ngegantikan bambunya itu gitu ya. Terus ada juga yang bagian iurannya gitu ya, kita bayaran ke sana. Nah entah kenapa gitu ya, kita dizolimin sama orang itu gitu, sampai air kita tuh dicabut gitu teman-teman. Terus kita mau ngalah wudhu susah gitu ya, mau ngambil wudhu susah gitu. Terus apa namanya, anak saya sampai habis BAB itu gitu ya, cebongnya pakai air galon teman-teman. Air galonnya itu kan kita ngambil susah banget ya, karena kita tinggal di jurang kan teman-teman. Dan untuk ngambil galonnya itu gitu ya, bawainnya gitu, sampai kita mandi pun, wudhu pun gitu pakai air galon ya, yang 1 galon, karena nggak mungkin kita kalau nggak wudhu gitu ya, karena kita kan sholat gitu. Sedih banget pada waktu itu teman-teman ya. Sudah kita ngambil, beli galon itu harus ke apa namanya, harus ke kampungnya kan, itu harus naik dulu kan. Kalian udah lihat ya gimana perjalanannya gitu ya, sedangkan kita nggak punya motor dan kita harus jalan kaki gitu ya teman-teman. Nah di situ juga memang saudara nggak ada yang bantu gitu ya teman-teman. Kita berjuang benar-benar gitu, aku bersama suami aku gitu ya. Nah setelah itu kita tetap di waktu kita puasa gitu ya, nggak ada air seperti itu. Terus sampai kita di sana kan di atas ada pesantrenan ya, yang aku kan di bawahnya tuh, tinggal di jurang. Di atasnya kan ada pesantrennya ya teman-teman, yang pernah aku lihat itu ya, lihat aja ya di vlog aku sebelumnya kan. Di atasnya ada pesantren, aku minta air minum ke situ gitu ya. Terus udah gitu selama seminggu gitu kita ngamalin ya, tapi kita sering silaturahmi ke rumah guru aku gitu sama suami gitu ya, guru kita lah. Kemudian kata guru kami, beliau bilang sabar aja katanya, itu cobaan. Terus beliau bilang nanti kalau sudah kalian beres mengamalkan ini katanya ya, selama seminggu nanti kan kami itu selamatan ya teman-teman ya, selamatan gitu. Dan setelah seminggu kita mengamalkan bismillah itu, nah setiap harinya itu kesananya gitu, kita mengamalkan bismillahirrahmanirrahimnya itu 817 kali semalamnya itu ya, enggak harus 12.000 gitu. Nah kalau mau 12.000 itu bagus katanya, mau dibagi 2 juga nggak apa-apa. Istri 6.000 katanya, suami 6.000 kata beliau gitu kan. Nah terus udah gitu ngasih tahu katanya, setelah amalan ini beres katanya setelah seminggu, nanti besok kamu akan ada yang ngajak kerja sama katanya. Entah itu minta jualin tanah, entah itu minta jualin apa, pokoknya kalau pertama kali ada yang ngajak kerja sama katanya, nah itu jalan usaha kamu katanya gitu, yang pertama kali ngajak kerja sama. Dan subhanallahnya ya kan, pas hari ketujuhnya kita puasa buka di sana terakhir gitu ya teman-teman, di rumah guru kita. Besok paginya itu ada yang telepon gitu ya, ada yang telepon minta daging bebek katanya gitu ya. Kita kan memang lagi ternak ya posisinya itu, minta daging bebek katanya 5. Nah berarti kita yang berhubungan usahanya itu dengan peternakan gitu. Nah kemudian kita berpikir di situ apa ya gitu teman-teman, kita sudah ternak bebek, kemudian kita itu suka jual onlinenya apa teman-teman, kita jual online pitik ya. Jadi kita enggak punya modal dulu gitu. Jadi ada orang kemudian tiba-tiba inbox kita ya, mainnya kan Facebook gitu, dalam grup gitu, inbox katanya pengen pitik 10 box gitu ya. Nah alhamdulillahnya kita juga dipercaya dari PT-nya gitu ya, PT si pitik itu dikirim duluan gitu. Nah kemudian kita transfer gitu teman-teman. Nah kita meminta sama yang beli itu uang penuh, uang full, karena kita kan nggak punya uang ya. Jadi dalam satu boxnya itu dulu itu harganya kalau nggak salah 700.000, isinya 100 ekor ya. Nah sama kita dijual 1 juta gitu dalam satu box. Nah
kemudian kita punya untung 300.000 kan dalam satu boxnya. Nah mereka beli 10 box, jadi 300 kali 10 kita punya modal 3 juta, berarti keuntungannya ya teman-teman. Nah disitulah letaknya kayak kata saya, gimana datangnya itu kepercayaan gitu ya. Setelah kita mengamalkan semua zikiran-zikiran, selawat-selawat, oh ya teman-teman, aku juga itu selain dikasih zikiran bismillah ya, kita juga dikasih selawat dan juga membaca qul huwallahnya itu selamanya 40 kali ya teman-teman. Nanti untuk selengkapnya nanti aku bikin vlog lagi, amalan-amalan selengkapnya seperti apa nanti aku catat di buku ya, nanti kalian bisa tulis gitu ya seperti apa amalannya. Nah setelah itu teman-teman ya, setelah dikirim 10 box itu dari PT gitu teman-teman, padahal kita nggak pernah ketemu muka gitu ya sama yang punya PT gitu, mereka nggak tahu kita, cuma taunya dari Facebook aja gitu. Nah terus kemudian yang pembeli ini juga datang ke tempat kita, padahal rumah kita gubuk, tapi beliau memberikan kepercayaan pada kita gitu. Nah semuanya itu hati yang Allah bolak-balikan, itu yang bolak-balikan hati. Jadi ketika itu hati mereka tuh memberikan kepercayaan gitu pada kita teman-teman. Jadi mereka percaya pada kami, ngasih uang gitu ya 10 juta gitu di rumah yang gubuk ini. Kemudian kita bilang nanti Pak datangnya bebeknya itu 2 harian ya gitu. Nah dia kasih uang, kemudian itu bebek dikirim. Nah setelah itu terjadilah kan, setelah dikasih bebeknya, orang yang ngambil ke tempat kami gitu ya teman-teman. Terus kita juga transfer ke PT-nya 7 juta, dan 3 juta inilah kita jadikan modal usaha pertama kali di toko kita. Nah toko yang pertama kali aku dirikan itu hanya menjual pur 2 karung, kemudian kita bayar kontrakan 3 bulan. Waktu itu kontrakannya sebulannya 400.000 teman-teman ceritanya. Yang kita jual hanya pur, kemudian sepi banget selama 2 hari 3 hari sepi, sampai kita WA-in saudara-saudara yang mau beli pur, terus kita anter gitu, hanya sekilo 2 kilo juga kita anter, padahal jauh gitu ya teman-teman. Nah terus lama kelamaan aku berpikir gini, pur ini kan lawannya pitik ayam nih, saya mau jualan pitik ayamnya di depan toko gitu. Dan saya jualan tuh pitik ayam di depan toko gitu teman-teman. Nah setelah jualan tuh pitik ayam di depan toko, terus selanjutnya semakin meningkat gitu ya toko saya, semakin meningkat. Terus kemudian banyak sekali orang-orang melihat kemajuan toko, dan aku dipercaya oleh mereka untuk menanam modal gitu. Mereka tuh ingin nanam modal di kita, ada yang mau ngasih 15 juta gitu, ada yang mau ngasih 50 juta gitu. Nah lama kelamaan gitu ya, mereka semakin percaya, semakin tinggi gitu sama kami teman-teman, sampai ratusan juta. Dan alhamdulillah kita bisa berdiri seperti ini, dan mudah-mudahan kita ke depannya minta doanya teman-teman semakin banyak lagi gitu. Dan aku selalu ingat pesan dari guru aku, bahwasanya jangan pernah lupakan untuk terus berzikir ya, yang pertama kali kita amalkan itu gitu. Dan juga jangan pernah lupakan untuk bersedekah gitu. Nah itu teman-teman kisahnya ya, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan menjadi motivasi juga inspirasi buat kalian semua. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.